Welcome to Sahabat Guru News. Pemerintah memutuskan memberikan diskresi berupa mengurangi kapasitas aktivitas pembelajaran tatap muka atau PTM. PTM dilakukan 50% dari jumlah peserta didik pada wilayah pemberlakuan pembatasan masyarakat atau PPKM level 2. Sebelumnya daerah PPKM level 2 bisa menyelenggarakan PTM 100% dari kapasitas. Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang diskresi pelaksanaan keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Keputusan ini berdasarkan pertimbangan peningkatan kasus COVID-19 dan kesepakatan antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Ada 5 poin dalam keputusan tersebut, diantaranya, yang pertama, PTM terbatas dilakukan dengan jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2. Kedua, pelaksanaan PTM terbatas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan PPKM level 1, level 3, dan level 4 tetap mengikuti ketentuan dalam keputusan bersama 4 menteri. Ketiga, penghentian sementara PTM terbatas pada satuan pendidikan tetap mengikuti ketentuan dalam keputusan bersama 4 menteri. Keempat, orang tua atau wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh atau PJJ, yang artinya siswa bisa mengikuti PTM atau pembelajaran jarak jauh. Kelima, pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM terbatas, yaitu dengan cara memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan, melaksanakan survei perilaku kepatuhan protokol kesehatan serta survei epidemiologis di satuan pendidikan, serta melakukan percepatan vaksinasi bagi pendidik, tenaga pendidik, serta siswa. Juga memastikan PTM terbatas dihentikan sesuai dengan hasil surveillance yang sesuai ketentuan keputusan bersama 4 menteri. Lebih lanjut, dari hasil asesmen penerapan level PPKM berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2022 untuk wilayah Jawa Bali yang berlaku dari tanggal 8 Februari sampai dengan 14 Februari, serta instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2022 untuk wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali yang berlaku dari tanggal 1 Februari sampai dengan 14 Februari. Di kawasan Jawa Bali meliputi Provinsi DKI Jakarta, yaitu Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat masuk ke dalam kriteria level 3. Provinsi Banten, semua daerah masuk ke level 3 kecuali Kabupaten Lebak yang masuk ke dalam level 2. Jawa Barat, ada 4 kabupaten atau kota yang masuk ke level 1 dan 12 kabupaten atau kota yang masuk ke level 2, serta 11 kabupaten atau kota yang masuk ke dalam level 3. Provinsi Jawa Tengah, ada 11 kabupaten atau kota yang masuk ke dalam level 1 dan 23 kabupaten dan kota yang masuk ke level 2, serta Kota Tegal masuk ke dalam level 3. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seluruh kabupaten kotanya masuk ke dalam level 3. Provinsi Jawa Timur, terdapat 15 kabupaten dan kota yang masuk ke level 1, kemudian 21 kabupaten dan kota masuk ke level 2, serta 1 kabupaten yang masuk ke dalam level 3, yaitu Kota Kediri dan Kabupaten Pamekasan. Provinsi Bali, keseluruhan kabupaten kotanya masuk ke dalam level 3. Sedangkan di kawasan luar Jawa Bali, terjadi penurunan jumlah kabupaten dan kota, level 1 menjadi 164 kabupaten kota, kemudian untuk level 2 terdapat 219 kabupaten kota, dan untuk daerah yang masuk PPKM level 3 terdapat 3 kabupaten kota, yaitu Jayawijaya, Yapen, dan Kota Jayapura.
Supaya tidak ketinggalan informasi terupdate dari kami, silakan klik tombol subscribe dan juga klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru Sahabat Guru.